Semuanya wajib. Yang ngaku umat Islam wajib mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestina. Mau yang ada di sana, mau ada yang di sini, dimanapun wajib mempertahankan Al-Aqsa. Jadi Bani Israel itu terdiri dari 12 suku sesuai dengan anak-anak Nabi Yakub. Makanya ketika Nabi Musa membelah lautan itu dengan tongkatnya atas perintah Allah, itu bukan jadi satu jalan, Pak, tapi jadi 12 jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak hadirin sekalian, tema kita tentang Palestina adalah milik umat Islam. Saya tanya sama Bapak, yakin Palestina punya umat Islam? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kan katanya orang Yahudi punyanya. Yahudi punya alasan. Nah, kita harus punya alasan. Palestina punya umat Islam, alasannya apa? Surah Bani Israel. Masalahnya Yahudi, di situ juga di surah Bani Israel diterangkan tentang Yahudi juga, tentang Bani Israel. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, biar kita yakin bahwasanya memang Palestina itu milik umat Islam. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin Palestina itu punya kita, maka biar bagaimanapun caranya kita harus mempertahankan. Begitu. Jangan kemudian kita cuek. Yang cuek berarti dia nggak yakin kalau Palestina punya umat Islam. Sampai-sampai ada yang ngomong, udahlah keluar aja lah Palestina. Masyarakat Palestina keluar aja lah dari Palestina gitu. Hijrah. Begitu kan? Ya, ngapain ngadepin dengan kekuatan yang kecil, ngadepin Israel yang sangat kuat sekali, canggih, didukung oleh negara-negara besar. Udah keluar aja lah. Gitu. Maka kita kalau ada yang berpendapat gini, kita kasih jawaban dengan peristiwa salah satunya di negara kita ini, ya, yaitu peristiwa 10 November gitu. Kalau alasannya karena nggak punya kekuatan, kalah dibanding dengan musuh. Apa yang terjadi di 10 November yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan? Ketika umat Islam didukung oleh para ulama, kemudian harus menghadapi tentara sekutu kan gitu. Bagaimana kekuatan tentara sekutu? Wah, dahsyat sekali. Bagaimana kekuatan bangsa Indonesia ketika itu? Wah, mirip dengan orang Palestina. Itu. Tapi kenapa harus dihadapi? Mempertahankan negeri. Gitu. Mempertahankan negeri kita. Kalau seandainya ketika itu ya bangsa Indonesia mengikuti pendapat yang sekarang ini diberlakukan buat orang Palestina dari sebagian kecil orang, maka nggak ada kita saat ini bisa jadi. Nggak ada Indonesia. Nggak ada Indonesia. Tapi modalnya apa? Semangat mempertahankan ditambah lagi dengan resolusi jihad yang keluar dari para ulama. Ini jihad. Kalau mati syahid. Dan itu juga yang sekarang berlaku di Palestina. Dia punya kita.
dan kita harus mempertahankan. Apalagi kalau kita bicara tentang macam-macam jihad. Secara garis besar jihad itu ada dua, Pak. Jihad mempertahankan dan jihad menyerang. Dalam rangka menyebarkan Islam, mendakwakan Islam. Nah, ini hukumnya beda. Hukum dua jihad ini beda. Kalau mempertahankan itu fardu ain. Fardu ain berarti apa? Semuanya wajib. Yang ngaku umat Islam wajib mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestina. Mau yang ada di sana, mau ada yang di sini, dimanapun wajib mempertahankan Al-Aqsa. Itu yang harus kita pahami. Tinggal sesuaikan kontribusi kita dengan kemampuan kita. Yang di sana dan sekitarnya turun. Kalau bahasa Qur'annya bianfus, dengan jiwa mereka. Nyawa siap hilang, lepas dari tubuh mereka. Nah, kita yang jauh biamwal, dengan harta kita, donasi kita. Ini turun kagak berani, donasi pelit, doa kagak bisa. Nah, itu. Kemudian menjelekkan pejuang-pejuang di sana. Dengan menuduh Hamas buatan Israel lah, Gaza Syiah lah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini yang kita nggak habis pikir gitu. Udah gitu yang ngomong ustadz lagi, ustadz. Gitu, Pak. Saya kalau orang awam mending ustadz yang ngomong. Itu yang menuduh, sampai nuduhnya gini. Hamas itu punya pendapat kalau ada di antara kelompok lain dari umat Islam yang mau berdamai dengan Israel, maka halal darahnya. Itu kan tuduhan fitnah luar biasa. Dari mana gitu? Orang buktinya Hamas biasa aja kok. Ya. Bermuamalah dengan kelompok Muslim lain yang di sana, jihad Islami dengan Fatah, ada masalah. Itu data dari mana? Gitu. Jadi jangan takut-takut pengaruh Dajjal di sana kena ke kita. Karena Pak, kita harus paham Dajjal itu nanti markasnya di sana. Dibunuhnya nanti di Israel yang asalnya punya Palestina, di Lut, dan bagaimana Israel membangun megah yang namanya kota Lut itu. Karena apa? Mereka yakin di situ pertahanan mereka. Yang mereka bahasakan, mereka menunggu yang namanya Mesias. Kalau bahasa kita Dajjal. Itu Dajjal. Nah, ini harus yakin dulu kembali lagi bahwasanya ya, tapi tadi Syekh Ahmad Yasin, Hamas buatan Israel. Syekh Ahmad Yasin itu pendiri Hamas. Ketika beliau masih hidup, beliau ditangkap, disiksa di penjara bertahun-tahun. Keluar dari penjara lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ruhiyahnya luar biasa. Tetap menjaga semangat para pejuang Palestina dalam menghadapi Israel. Kemudian Israel ketakutan. Akhirnya dibomlah Syekh Ahmad Yasin. Mati, syahid. Lalu dituduh sekarang buatan Israel. Kita perlu pahami lagi. Kenapa? Nggak sedikit ucapan tadi yang mengatakan Hamas itu bisa buatan Israel. Itu kena, Pak. Banyak. Saya punya kenalan yang dia akhirnya berpikir, jangan-jangan iya. Itu jangan main-main tuh, lontaran itu kemudian bisa mencuci otak orang. Gitu. Jadi bahaya itu sebenarnya. Makanya, mohon maaf walaupun Bapak hadirin sekalian sudah sering mendengar kajian tentang Palestina, tapi penting ini diulang-ulang. Karena buzzer juga sekarang ulang-ulang. Begitu. Nah, kalau kita jarang dengar sekali, 2 kali gitu ya. Sementara buzzer itu nyerangnya setiap saat. Kira-kira yang akan membentuk yang mana? Yang sering
Gitu. Makanya penting kita ngulang lagi tentang masalah ini gitu. Ya. Nah, itu penting. Nah, kembali lagi tadi, kita harus yakin bahwasanya Palestina itu punya umat Islam. Mana dalilnya? Pertama, kita harus tahu dulu, lagi-lagi Palestina itu bukan haknya orang-orang Yahudi, bukan. Ya. Tapi kalau kita mau nilik sejarah, bahkan itu ada di Perjanjian Lama sendiri, bahwasanya yang pertama kali mendiami tanah Palestina itu adalah bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an itu bangsa keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dari anaknya yang bernama Ham. Jadi Nabi Nuh itu punya anak 4. Yang 1 mati, tenggelam. Tinggal 3 yang selamat di atas kapal. Ya, yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Sam itu yang nanti menurunkan bangsa Arab diantaranya. Ya, kemudian Ham yang menurunkan bangsa Afrika diantaranya. Dan kemudian Yafis yang menurunkan bangsa Rum. Termasuk nanti turunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Itu dari Yafis. Gitu. Nah, diantaranya anak Nabi Nuh itu namanya Ham. Dan di antara keturunan Ham ini namanya Kan'an. Maka inilah yang pertama kali mendiami Palestina. Dari mana dia? Asalnya dari Jazirah Arab. Ya, sejarah salah satunya memberikan data dari Yaman, daerah Yaman. Ketika itu terjadi paceklik, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa di tempat asal mereka. Kemudian mereka pindah cari tempat, dapatlah itu di yang sekarang disebut dengan Palestina. Maka semenjak itu dan seterusnya sebelum menjadi terkenal dengan nama Palestina, itu Palestina namanya Ardu Kan'an. Ardu Kan'an. Buminya bangsa Kan'an. Nah itu. Jadi bukan Bani Israel. Bani Israel itu nanti. Apalagi Yahudi gitu ya. Ya. Istilah Bani Israel nanti. Apalagi istilah Yahudi. Nah itu, jadi harus tahu itu bangsa Kan'an. Ya, sampai nanti kemudian terjadi perang dengan bangsa Mesir gitu. Kemudian Mesir bisa memenangkan, ya, dan akhirnya Mesir minta daerah. Nah, minta daerah. Salah satunya daerahnya namanya Falas. Falas, termasuk Gaza. Gaza itu kan asalnya memang punya Mesir gitu ya. Masuk wilayah Mesir. Dia kan hanya daratan batasannya gitu. Gaza itu. Gaza itu yang berbatasan dengan Mesir. Sekarang ini bantuan itu sedang menunggu. Sudah ada di Mesir yang berbatasan dengan Gaza. Cuman ditahan oleh Israel gitu. Jadi nggak bisa masuk. Makanya kekurangan sekali makanan. Sangat kurang di Gaza saat ini. Jadi memang ini genosida namanya gitu. Mau dihabisin semuanya orang-orang Gaza. Suruh ngungsi ke sini, begitu ngungsi dibom, habis. Nah, karena kemarin yang salah satu koresponden kita yang dapat orang Gaza, Bang Onim selamat tuh. Bang Onim udah selamat. Tinggal Muhammad Hussein, dia bertahan di Gaza. Dan dia sudah mengatakan saya siap syahid di sana. Gitu, siap syahid di sana. Nah, itu kemudian berkembang kota ini ya. Karena saking berkembangnya, maka pada perkembangan selanjutnya daerah itu dan seluruh tempat lainnya disebutlah dengan Palestina. Itu Falas nanti menjadi Palestina, kemudian menjadi nama sebuah negara. Pergantian semenjak itu digantilah lebih dikenal Ardu Kan'an kemudian dengan Palestina seperti itu. Nah, sesungguhnya banyak para nabi di sana, ya. Sampai sekarang pun makam mereka banyak di sana di bumi Syam, yang salah satu tempatnya adalah Palestina, gitu. Makanya pertama Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Kan nanti Nabi Nuh itu ketika itu berdoa, dari 3 anaknya 1 yang didoakan kebaikan, yaitu Sam. Bagaimana nanti keturunan Sam menjadi nabi, menjadi raja. Nah, keturunan Ham biar dijadikan jadi pelayannya orang keturunan Sam itu. Yafis didoakan keturunannya seburuk-buruk
seburuk-buruknya manusia, keturunan gitu ya. Makanya tadi salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj keturunannya. Termasuk juga Cina. Nah, itu dari Yabis, bangsa Mongol. Nah, itu dari keturunan ya Yabis seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim di sana, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, situ. Nah, maka apa agama nabi-nabi tersebut? Di sini nanti kita temukan jawabannya dari pertanyaan ini lagi. Apa agama-agama nabi-nabi tersebut dan nabi-nabi sebelum mereka yang saya sebutkan tadi? Semuanya Islam. Semuanya Islam. Yahudi, saya katakan Yahudi itu nanti istilah Yahudi. Jauh. Jadi nanti ketika di puncak kejayaannya kerajaan Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Ya, dengan kekuasaan yang meluas. Kan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ada 4 raja yang memiliki kekuasaan luar biasa, 2 mukmin, 2 kafir. Yang 2 mukmin adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. 2 kafir Namrud sama Bukhtansor, gitu ya. Bukhtansor seperti itu dan Nabi. Nah, termasuk Nabi Sulaiman ini kekuasaannya luas, pasukannya luar biasa. Bukan hanya dari bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang dan makhluk Allah yang lain. Itu jadi kekuatannya Nabi Sulaiman luar biasa. Sampai kemudian Allah wafatkan Nabi Sulaiman. Kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat, terjadi perpecahan di antara Bani Israel, kemudian pecah jadi 2 kerajaan. Bagian utara kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, bagian selatan kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Maka semenjak itu mereka menyimpang. Setelah masa Nabi Sulaiman terjadi banyak penyimpangan di tengah Bani Israel. Maka di saat terjadi penyimpangan itulah kemudian sesuai dengan firman Allah tadi di surat Al-Isra ayat 4, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'aludna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel bahwasanya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan ketika mereka membuat kerusakan, kata Allah, mereka congkaknya luar biasa Bani Israel. Jadi ini udah kodoknya Allah kepada Bani Israel. Nah, kemudian para mufasir mengatakan, kapan kerusakan 2 kali itu? Yang pertama kemudian mereka mengatakan, para mufasir, yaitu saat setelah masa Nabi Sulaiman terpecah menjadi 2 kerajaan Bani Israel, kemudian disitulah terjadi penyimpangan, terjadi kekacauan. Sehingga di saat mereka melakukan kekacauan, kerusakan itulah, kemudian kata Allah di ayat yang kelimanya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula. Kami datangkan kepada mereka ketika pertama kali mereka melakukan kerusakan, bangsa yang kuat, orang-orang yang kuat yang kemudian menghancurkan mereka Bani Israel. Siapa mereka? Para ulama mengatakan dialah Bukhtansor atau yang lebih dikenal dengan Nebukadnezar. Ini di Sirah Nabawiyah, kalau Bapak masih ingat ya. Masih ingat, Pak? Oh, udah lupa lah, gelap lah gitu ya. Ini berapa tahun yang lalu saya sampai ya gitu. 6 tahun udah lupa dah gitu. Ini udah saya pernah sampaikan sebenarnya. Ya, ketika itu bahasanya terkait dengan kenapa ada orang-orang Yahudi di Madinah gitu. Nah, ternyata begitu ditelusuri sejarahnya tadi ketika Nebukadnezar masuk ke Palestina, menghancurkan Bani Israel, membunuh orang-orang Bani Israel, termasuk orang-orang solehnya dibunuh. Kemudian orang-orang Bani Israel eksodus besar-besaran dari Palestina. Kemudian ada di antara mereka yang sampai di Jazirah Arab. Salah satunya di Madinah. Nanti di Madinah, di Khaybar, di Fadak, dan lain sebagainya. Ada orang-orang Yahudi gitu. Nah, jadi ini Allah yang menyebutkan. Jadi ada ketika kerusakan pertama, Allah datangkan bangsa yang kuat untuk menghancurkan mereka, yaitu Nebukadnezar. Hancur mereka. Kemudian kapan kerusakan yang kedua? Saat mereka melakukan kerusakan lagi, maka kemudian Allah datangkan bangsa yang juga menghancurkan mereka. Siapa itu? Bangsa Romawi. Nah, pendapat kedua, ya kerusakan kedua yang menghancurkan bangsa Romawi.
Ya, bangsa Romawi menguasai mereka. Ya. Jadi banyak yang dibunuh kemudian oleh orang-orang Romawi. Sampai kemudian nanti di masa Umar bin Khattab kembali dibebaskan, ya, Palestina dari bangsa Romawi. Gitu. Saat Umar menjadi khalifah, gitu. Amirul Mukminin, gitu. Dengan panglima-panglima hebatnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin As, gitu. Nah itu di masa Umar ketika itu. Dan dari masa ke masa di sono aman, Pak. Jadi walaupun ada 3 agama itu ya. Itu tadi terutama setelah muncul istilah Yahudi, kemudian istilah Nasrani gitu. Itu sama-sama di sana ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, tapi aman, damai gitu. Nah, baru kacaunya itu semenjak tahun 1948 ketika orang-orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Israel. Gitu. Jadi sudah bercampur tuh. Bahkan ada yang mengatakan bisa jadi Yahudi yang sekarang ya, yang asalnya dari luar itu bukan Bani Israel, bisa jadi bukan Bani Israel. Yang kemudian mereka membentuk satu kumpulan, satu organisasi namanya Gerakan Zionisme namanya. Ya, Zionisme. Nah, kembali lagi tadi. Jadi Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Dalilnya Ustaz, Quran. Surat Al-Hajj ayat terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum. Ya, dialah dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang benar. Huwa jatabakum, dia Allah telah memilih kalian. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan bagi kalian dalam agama itu kesusahan. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia Allah menamakan kalian dengan Muslim. Termasuk sebelumnya. Itu ayat bicara millata abikum Ibrahim. Agama yang dimaksud, yang diberikan kemudahan dalam ayat itu, syariat mudah, millah bapak kalian yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia Allah menamakan buat kalian itu Muslim. Wa min qablu, dan sebelum itu. Itu. Jadi berarti sebelum Ibrahim juga Muslim. Ya. Tambahan dalilnya surat 42, surat Asy-Syura. Gitu. Kan gitu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhau wallazi auhayna ilaika. Ya. Jadi nanti ada ayat bunyinya an aqimuddin fala tatafarraqu. Tegakkanlah oleh kalian agama ini. Ya, agama yang sama yaitu Islam. Gitu. Kemudian Allah juga membantah di ayat yang lain saat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Kata Allah apa? Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang hanif, lagi Muslim. Gitu. Ibrahim Muslim. Nabi Ishak Muslim. Nabi Yakub Muslim. Ayatnya surat Al-Baqarah 131, 132, 133. Nanti dibaca. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, Islamlah kamu." Lalu Ibrahim merespon, "Aku Islam ya Allah. Aku Islam kepada Rabbul Alamin." Kemudian wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, "Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kemudian Ibrahim setelah itu dan juga Yakub keturunannya berwasiat kepada anak-anak mereka, ya.
dengan mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian agama Islam. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. 1-3-3-nya, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menghadiri ketika Yakub menjelang kematiannya, ketika dia mengumpulkan 12 anaknya? Ya, 12 anaknya. Siapa anak Nabi Yakub? Udah berapa? 12 kan? Gitu. Nah, jadi yang kemudian nanti Yakub dikenal dengan Israel. Jadi Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Gitu. Namanya Yakub kenapa? Isra artinya hamba, il artinya Tuhan, hamba Tuhan. Atau dalam bahasa Arab, Israel artinya orang yang berjalan pada malam hari. Jadi Nabi Yakub itu punya kebiasaan bangun malam kemudian jalan. Maka dia dipanggil dengan Israel. Jadi itu ada 2 makna diantaranya tentang makna Israel. Gitu. Nah, Nabi Yakub menikah dengan 4 wanita. 4 Pak, 4. Pak, 4. Biar nggak ngantuk maksud saya gitu. 4 Pak, 4. Yang ngomong aja nggak 4 Pak. Gitu. 4 ya. Pertama namanya Lea atau Lia. Dari Lea ini punya anak 6. Namanya Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. 6. Kemudian Nabi Yakub ternyata juga menikahi adik dari Lea. Namanya Rohil kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Kristen, Rahel. Ya, bukan Rahel Maryam tapi itu mah artis gitu ya. Gitu. Rahel ya. Itu. Jadi ceritanya begini, kenapa bisa menikahi 2 kakak beradik? Karena memang syariatnya seketika itu masih boleh. Kalau sekarang kan nggak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang salah satu diharamkan adalah mengumpulkan 2 saudara kandung. Jadi artinya 2 saudara kandung dinikahi bersama-sama gitu. Padahal masih status sebagai suami bagi salah satu di anak keduanya. Kemudian nikah lagi kepada adiknya atau kepada kakaknya, itu kan nggak boleh. Kecuali kalau salah satunya meninggal, namanya turun ranjang atau naik ranjang gitu. Nah, jadi ketika Nabi Yakub disuruh oleh ayahnya Ishak menemui saudaranya namanya Laban. Ternyata begitu sampai di Laban, ternyata punya anak 2. Nah, satu namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Nah, Rahel ini cantik sehingga Nabi Yakub pengen menikahi Rahel. Maka kemudian dia utarakan kepada Laban, ayahnya itu, ayah dari si Rahel. Boleh nikahin, tapi dengan syarat kamu harus menggembala selama 7 tahun. Akhirnya oke, nggak ada masalah. Demi mengejar cintanya, cuma 7 tahun gitu. Begitulah cinta, dikejar gitu ya. Ya perjuangan Pak, itu. Termasuk juga minta izin sama istri, perjuangan Pak. Gitu. Cuman diizinin apa enggak gitu. Ya. Nah, akhirnya setelah 7 tahun dinikahi. Ternyata dinikahi bukan sama Rahel, tapi sama Lea. Kecewa Nabi Yakub gitu. Dia bilang, saya yang saya mau itu Rahel. Kemudian kata Laban, iya kakaknya dulu dong, masa adeknya gitu. Nah, karena Lea ini kakaknya gitu. Enggak, saya harus menikahi. Saya cinta dengan Rahel. Saya tertarik dengan Rahel. Oh boleh kalau kamu mau nikah itu, tapi mengembala dulu 7 tahun lagi. Oh nggak ada masalah, demi cinta dikejar gitu ya. 7 tahun. Akhirnya dinikahilah Rahel, kakak beradik ini 2. Nah, kemudian
Yang pertama tadi Lea punya anak langsung. Pertama sih 4, nanti totalnya 6 tadi gitu. 4. Tapi Rahel nggak langsung punya anak. Gitu, nggak apa. Nah, karena Rahel merasa tidak bisa memberikan keturunan kepada Yakub ketika itu, dia punya budak namanya Bilha namanya. Gitu. Akhirnya budaknya ini dihadiahkan kepada suaminya. Ya. Ada yang mengatakan tidak dinikahi, ada yang namanya budak halal untuk digauli gitu ya. Ada yang dinikahi atau tidak dinikahi karena budak statusnya. Akhirnya dari Bilha ini punya anak 2. Dan sama Naftali 2. Gitu. Nah, Lea cemburu. Wah, dia punya budak namanya Zilpa. Budaknya dihadiahin sama suaminya. Begitu Pak kalau dulu main hadiah-hadiahan. Kalau cemburu tuh. Cemburunya begitu Pak. Hadiahin. Sama kan Nabi Ibrahim gitu kan? Ya. Begitu merasa Sarah nggak bakal punya anak, akhirnya sudah nikahin aja nih budak saya Hajar. Kan gitu. Soalnya jadilah suami dari istri dari Nabi Ibrahim Hajar itu. Itu kan budak. Budaknya Sarah, hadiah dari Raja Fir'aun ketika itu. Bukan Fir'aun yang di masa Nabi Musa, bukan. Karena dulu gelar-gelar Raja Mesir itu Fir'aun namanya. Gitu. Itu dari Raja Mesir gitu. Nah, akhirnya Zilpa punya anak 2 juga, laki-laki juga. Ya. Namanya Gad sama Asher. Baru setelah itu Rahel hamil dan punya anak. Jadi dipancing dulu. Bahasa sekarang dipancing. Punya anak 2. Nabi Yusuf sama Bunyamin. Gitu. Nabi Yusuf sama Bunyamin. Berarti totalnya berapa anaknya Nabi Yakub? 12. Dari istri pertama 6 Pak. Istri kedua 2. Istri ketiga 2. Istri keempat 2. Hafal banget kalau ginian. Jadi 12. Nah itu. Nah nanti inilah yang kemudian berikut keturunannya disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu terdiri dari 12 suku sesuai dengan anak-anak Nabi Yakub. Makanya ketika Nabi Musa membelah lautan itu dengan tongkatnya atas perintah Allah, itu bukan jadi 1 jalan, Pak, tapi jadi 12 jalan. Kan Allah berfirman dalam surah, kullu firqin kattaudil azim. Setiap kelompoknya itu seperti gunung besar. Jadi artinya 12 jalan jadinya. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel ada 12 suku. Gitu. Begitu juga saat sudah sampai selamat, mereka kehausan, minta minum. Gitu. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, wa idistasqa Musa anidrib bi asaqal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina. Gitu. Maka memancarlah batu itu setelah dipukul oleh tongkat Nabi Musa menjadi 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena Bani Israel ada 12 suku. Gitu. Qad alima kullu unasim masyrab. Setiap suku sudah tahu tempat minumnya masing-masing. Jadi nggak berebut. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan Bani Israel. Gitu. Apa agama mereka? 12 anak Nabi Nabi Yakub tadi. Kan asalnya mereka 10 orang itu jahat kan? Karena mau membunuh Yusuf kan gitu. Tapi kan begitu sudah berkumpul, mereka bertaubat. Mereka minta ampun dengan mengatakan kepada ayahnya ketika itu, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah, tolong mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami selama ini. Sesungguhnya kami orang-orang yang bersalah. Taubat mereka, soleh mereka. Maka begitu Nabi
Nabi Yakub mau wafat tadi di ayat tadi 133-nya, dia kumpulkan 12 anaknya. Lalu dia berkata pada anak-anaknya itu, "Ma ta'buduna mim ba'di." Apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku sesudah aku meninggal dunia? Qalu, mereka semua anak-anak yang 12 itu menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Yang akan kami sembah wahai ayah setelah engkau meninggal dunia adalah Tuhanmu ayah, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, dan kami termasuk orang muslim. Jadi muslim Pak semuanya. Jadi 12 anak Nabi Yakub itu muslim semuanya. Yahudi kapan? Jauh nanti Yahudi itu, istilah Yahudi. Gitu. Jadi ketika Nabi Yusuf ini baru bicara ini ya Pak, kita belum bicara masa kini dulu, masa dulu ya. Itu sila. Jadi ini mah 30 menit, 40 menit mah sebentar. Dulu Nabi nerangin kayak begini, itu 12 jam beliau ceramah. Itu. Jadi dalam hadis sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis menjelas di situ disebutkan salah satu hadisnya, Nabi satu hari beliau selesai sholat subuh, beliau langsung naik mimbar. Lalu beliau khutbah. Kapan beliau berhenti khutbahnya? Ketika azan zuhur. Azan zuhur. Azan zuhur, beliau turun, sholat. Selesai sholat, naik lagi. Khutbah lagi beliau. Sampai asar. Asar, sholat asar, naik lagi beliau khutbah. Sampai maghrib. Berapa jam? 13 13 jam. Cuma diselingi dengan sholat. Enggak di situ enggak disebutin ngopi dulu, enggak ada. Ada air putih dulu kayak gitu tuh, air putih ada gitu. Makanya kemudian ada yang berpendapat mungkin ketika itu sedang saum. Makanya maghrib baru berhenti. Itu apa yang disebutkan Nabi situ dalam hadis tersebut, beliau menjelaskan tentang dulu dan akan datang. Dari mulai proses penciptaan langit dan bumi sampai nanti kiamat, sampai masuk surga dan neraka, surga atau neraka gitu. Termasuk apa yang terjadi di akhir zaman itu. Termasuk yang terjadi nanti juga di Palestina sebutkan. Kok Palestina saat? Iya, karena nanti tadi pertarungan akhir zaman adanya di Palestina kok. Yang disebut rangkaiannya dengan Malhamah Kubro. Gitu. Nanti Madinah, Mekah itu sepi. Semua umat Islam akan menuju ke Palestina akhir zaman. Gitu. Jadi bayangkan Pak, 13 jam di sini 30 menit. Itu juga udah pakai 5 watt 30 menit. Udah ada yang ngantuk. Oh lanjut gitu ya. Gitu. Lanjut lagi minggu depan. Jadi ini ya paling nggak 4 seri lah ya. Ya 4 seri. Ya 4 seri ya. Oh 4 seri gitu. Ini kita belum bicara Palestina masa sekarang gitu ya. Gitu. Ini baru sejarah. Kembali lagi tadi. Jadi 12 anak Nabi Yakub semuanya muslim. Nanti istilah Yahudi itu baru ada tadi setelah masa Nabi Sulaiman. Pecah jadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda gitu. Nasrani, lebih-lebih Nasrani gitu. Itu kan ketika dibantai itu Bani Israel itu 600 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Isa-nya belum ada. Makanya lucu ketika ada orang yang profesor doktor, maaf gitu ya, saya nggak sebut namanya. Dia bilang gini, ketika menafsirkan firman Allah terkait dengan apa yang dinazarkan oleh istrinya Imran, ibunda Maryam. Dia mengatakan apa? Itu Maryam itu diwakafkan bukan di masjid, tapi di gereja. Gitu. Saya bingung, emang gereja udah ada dulu ya gitu. Jadi dipaksain banget gitu ya. Gimana gerejanya ada, Nabi Isa-nya aja belum lahir gitu. Maryamnya baru mau dinazarin. Maryam, ibunya Nabi Isa baru mau
baru dikandung oleh istri Imran. Terus dia bilang, nanti Maryam mau diwakafkan di gereja gitu. Aduh, ini keblinger banget ini, memaksakan. Mungkin pengen toleransi maksudnya gitu. Gitu. Ya, yang ada dulu cuma satu di sana, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa gitu. Gitu. Masjidil Aqsa. Kan sahabat bertanya, "Ya Nabi, bangunan apa yang dibangun pertama kali di muka bumi ini?" Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian setelah itu apa? Masjidil Aqsa. Kata Nabi. Berapa jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Itu. Siapa yang bangun? Para ulama kemudian mayoritas mengatakan yang membangun itu dua-duanya Nabi Adam. Itu. Dua-duanya Nabi Adam. Jadi nanti Nabi Ibrahim baik dengan Masjidil Haram pun Masjidil Aqsa itu hanya meneruskan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini nggak masuk banget gitu ya. Jadi nggak bisa diterima kalau itu dibilangnya gereja. Orang Nabi Isa-nya aja belum lahir kok gereja seperti itu. Itu pun karena ada penyimpangan kan. Istilah Nasrani itu baru ada nanti di pendapat mengatakan 3 abad setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit gitu. Nah, itu baru ada pecah itu. Ada yang masih meyakini Nabi Isa itu sebagai Rasul, Nabi dan Rasul. Sementara ada juga yang kemudian pendapat lain, keyakinan lain, Nabi Isa itu anak Tuhan. Sampai kemudian Kaisar Romawi ketika itu memutuskan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Seperti itu. Jadi kekuasaan ketika itu menentukan. Ya, udah masuk Isa, Pak. Ya, lanjut insyaallah. Ingat-ingat sampai di soalnya sebulan, Pak, sebulan. Nah, baru ketemu lagi sebulan gitu. Nanti saya lupa, Bapak juga lupa gitu. Gitu. Takutnya gitu. Ya. Oh, sampai istri 4 kan biar gampang diingetnya. Aduh. Anaknya 12. Anaknya aja, Pak, 12. Itu. Insyaallah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.